Selamat pagi anak-anak hebat. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai struktur review teks cerita rakyat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba menyusun kerangka review teks cerita rakyat. Baik, langsung saja kita ke tujuan pembelajarannya. Nah, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi struktur review. Jadi nanti akan ada pemaparan mengenai struktur review di bagian orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Lalu kita juga akan menyusun kerangka ulasan atau kerangka review terhadap teks cerita rakyat secara sistematis. Lalu yang ketiga, melatih kemampuan berpikir kritis dan menulis apresiatif terhadap karya sastra lisan. Oke, langsung saja kita ke materinya. Jadi, apa sih review itu? Nah, review itu adalah teks yang berisi ulasan terhadap suatu karya, termasuk cerita rakyat. Jadi, gak cuma cerita rakyat aja. Jadi, ada beberapa review lagu, lirik, cerita-cerita lain, cerita narasi lain. Lalu, cerita rakyat adalah merupakan karya sastra yang hidup di tengah masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Ini sudah kita pelajari di pertemuan pertama, kedua, dan juga ketiga. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah memberikan penilaian, apresiasi, dan pendapat terhadap cerita rakyat secara objektif. Jadi nanti kalian akan menilai sesuai dengan apa yang kalian baca gitu ya. Oke, langsung saja kita ke struktur reviewnya. Nah, strukturnya ini ada 4. Struktur utamanya ada 4. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan pengenalan teks dan informasi umum. Kalau sinopsis itu adalah ringkasan isi cerita. Biasanya tuh sinopsis ini ada di buku, ada di majalah, ada di lagu gitu ya. Biar kita tahu apa sih isinya gitu. Lalu selanjutnya ada analisis, yakni pembahasan unsur intrinsik dan gaya penceritaan. Lalu ada evaluasi, yang merupakan penilaian terhadap kualitas dan pesan cerita atau amanat. Oke, kita lanjut ke orientasi. Apa sih orientasi itu? Nah, orientasi adalah pembuka yang memperkenalkan karya yang akan direview. Nah, isi dari orientasi ini meliputi judul, pengarang, latar belakang, dan alasan kalian memilih cerita itu untuk direview. Nah, kita kembali ke pengarang nih. Kalau cerita rakyat itu kan jarang banget ya ada pengarangnya. Jadinya nanti itu tidak usah ditulis. Jika ada, bisa ditulis seperti itu. Oke, kita lanjut ke sinopsis nih. Nah, yang tadi, sinopsis adalah ringkasan alur cerita dari awal hingga akhir. Sinopsis ini bentuknya itu satu paragraf. Jadi dia nggak ada penjelasan berlebih atau tidak ada interpretasi yang sangat panjang gitu. Jadi sebuah ringkasan yang mencakup isi cerita tersebut. Jadi kita bisa tahu isi karya tersebut dari sebuah sinopsis gitu. Lalu di sini selanjutnya adalah analisis. Nah, ini nih yang paling banyak yang akan kita kerjakan gitu ya. Analisis ini ada unsur intrinsik. Apa saja? Yang pertama ada tokoh dan penokohan, ada alur, latar, ada 3 latar, tempat, waktu, suasana, ada tema, dan juga amanat atau pesan dalam sebuah cerita. Nah, gaya bahasa dan penyampaian cerita itu juga jadi hal yang harus kita analisis. Karena kita kan belum tahu nih di dalam cerita itu kira-kira ada majas apa ya, kira-kira dia pakai diksi apa ya, kayak gitu. Lainnya adalah nilai budaya dan moral. Kan di pertemuan ketiga kemarin kita udah belajar tentang nilai budaya, kita udah menganalisis karakteristiknya dan lain-lain. Nah, itu bisa kalian jadikan acuan gitu untuk menganalisis teks cerita rakyat pada tugas kali ini. Oke, selanjutnya ada evaluasi yang terakhir, yaitu menyampaikan tanggapan pribadi. Di evaluasi nanti ada saran ya atau rekomendasi mungkin. Saran, apakah ceritanya itu menarik? Nah, ini menurut kalian. Apakah pesan moralnya itu masih relevan? Lalu kalian juga menilai kelebihan dan kekurangannya.
Apakah alurnya menarik? Apakah pesan moralnya itu kuat? Apakah penggambaran tokohnya itu kuat atau tidak gitu. Nanti bisa kalian tuliskan di sana. Yang pasti harus dibaca dulu dengan seksama agar tahu apa yang ada di dalam cerita tersebut. Lalu kalian diajak untuk mengomentari relevansi cerita dengan masa kini. Jadi kira-kira amanatnya itu masih relevan nggak dengan masa kini? Kira-kira nasihatnya itu masih bisa kita implementasikan nggak di masa sekarang gitu? Oke, seperti itu. Ada 4 unsur. Baik, langsung ke kesimpulan. Reviewnya ini tuh membantu memahami dan mengkritisi cerita rakyat secara mendalam. Jadi kenapa kita harus mereview gitu ya? Ya karena untuk memahami dan juga mengkritisi cerita rakyat secara mendalam. Biar kalian tahu apa sih amanat yang ada di dalamnya gitu, unsur intrinsiknya apa aja dan lain-lain. Lalu di sini yang sudah saya paparkan, ada struktur review ini itu sangat membantu ketika kalian menyusun tanggapan secara sistematis. Kan tadi udah kita lihat ada alurnya gitu ya, dari awal sampai akhir ada 4 unsur tadi. Oke, ini ada referensinya, di buku juga ada. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya di materi kali ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerjakan tugasnya dengan baik tentunya. Oke, terima kasih. Selamat pagi anak-anak hebat. Tetap semangat ya.